3 kode dari Candle Daily. Ini merah semuanya dan ini tebal-tebal semua. Apalagi kalau kita perhatiin di sini, wicknya udah bikin Titanic. Apakah ini tanda reversal besar untuk lanjut ke bawah? Hai guys, lagi sama gue William Sudana dan hari ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD untuk hari Jumat ya tanggal 24 Mei. Plus banget kalau misalnya kalian yang mengikuti astrologi, besok harus full moon ya. Kayak kemarin semalam pun gue udah ngeliat bahwa bulan terang banget dan full moon udah mau dekat gitu. Apa yang terjadi sama full moon? Nah ini nggak tahu. Kita lihat kira-kira akan seperti apa. Posisinya sekarang kalau misalnya kalian nonton video gue yang 2 hari lalu, ini kita di hari Rabu itu benar-benar masih hari nego-negoan ya. Kita lihat katanya di thumbnailnya, candlenya masih bolak-balik. Akhirnya hari Rabu malam ya, dia jebol ke bawah, Kamis lanjut ke bawah lagi. Dan tandanya kayak gini. Ini hari candle hari Rabu, dia jeblos ke bawah, masuk ke RBR Daily yang di sini. Dia sempat reject dikit ya kan. Tapi hari Kamisnya dibablas lagi sehingga dia masuk RBR Daily yang di sini. Tapi pun ternyata di sini dia close di bawah RBR Daily ya. Memang momentum sellernya kencang sekali kayak gitu. Kalau misalnya kita perhatiin dari sisi timing memang kalau kita lihat week itu udah melesaikan tugasnya ini di hari Senin. Ketika ada berita narasi Presiden Iran kecelakaan ya kan di sini kan dia lari sama 2450. Memang R1 weekly masih 2454. Tapi ternyata milih jalan lain goldnya. Dia memilih untuk ternyata bikin low, ya kan? Di sini bahkan udah terjadi Titanic. Ini lihat candle wicknya sangat besar, tebal, kencang. Apakah ini menjadi tanda untuk dia lanjut ke bawah lagi, kemudian ke bawah lagi, kayak gitu? Kalau misalnya udah ngeliatin Titanic seperti ini, sebenarnya kita ngeliat bahwa kita akan nunggu nanti hasil dari closing candle weekly seperti apa, itu akan menentukan week minggu depan. Untuk saat ini kita ngelihat fokus ke daily-nya dulu aja. Kalau di daily, gua ngelihat di sini satu dia break di sini ya. Sebenarnya ini dia ini sebenarnya belum terjadi apapun ya kan. Tapi kalau di sini kita ngelihat dia udah break di sini. Kalau misalnya yang penganut Fibo Musang ini udah ngelihat ada namanya apa ya CB1 sell ya gitu. Maka kita bisa mulai tarik di sini sampai ke sini. Maka balik lah mungkin gua. Maka sebenarnya kalau kita lihat area pullback yang oke untuk ini sih bisa sampai ke 2389, masuk lagi ke area sini ya. Nih, probably bisa jadi minggu depan atau enggak kalau minggu ini dia sedikit ngalamin kenaikan gitu ya. Untuk persiapan minggu depan pullback. Karena ini dari sisi weekly-nya masih super strong. Yang kita belum tahu adalah ada tanda dia begini. Kalau misalnya ini dia bisa ke sini gitu. Oke. Tapi hari ini kita lihat dulu posisi dia close di bawah di sini. Secara daily kita lihat posisinya dia sudah masuk bikin low baru ya di awal-awal pagi ya gitu. Makanya di awal pagi ini kita udah ngeliat, tinggal kita lihat kira-kira nih sepanjang hari akan seperti apa. Apakah ada HSH week, dimana kalau kita perhatiin HSH week opennya itu ada di sini, di sini 224 atas nih ya, 2426, tinggi banget sih. Kalau menurut gue sih kayaknya kecil kemungkinan weekly-nya akan closing biru, most probably weekly akan closing merah kayak gitu, sehingga ini akan menjadi potensi untuk nextnya. Ini kalau kita nyalain di sini. Berarti kalau misalnya kita ngomong daily, bahkan dia akan retracement dulu. Mungkin hari Senin. Kemudian ke bawah bisa target ke 2254 dan 22296. Apalagi kalau kita perhatiin, minggu depan itu merupakan timing HSH bulan juga ya. Kalau kita kan bulan Mei itu kan opennya di bawah di sini ya. Nih, opennya kan di sini. 2286 kayak gitu kan. Kalau kita lihat sih target daily penurunannya bisa sampai 2296 atau bahkan 2254 ini. Ini yang bisa dikejar mungkin dalam waktu seminggu ke depan. Ini pun masih kita lihat karena kembali lagi daily akan masuk ke dalam area rally base rally yang ini ya. Ini 2300 sampai 2278 ini masih menjadi area yang kuat untuk memantulkan sehingga
ketika mungkin dia masuk ke sini, nih ada pas juga Fibo 1272-nya 2296 yang bisa mungkin dia reject lagi ke atas lagi kayak gitu. Itu yang perlu kita lihat sama-sama bareng-bareng. Untuk dari susul H4-nya sendiri, kita ngelihat di sini, gue sih masih nendain ini masih bisa jadi area pantulan ya. Untuk saat ini, kalau memang misalnya saat ini dia mau jebol lagi, tapi yang area saat ini pun kita bisa marking ini area yang lumayan kuat ya. Kan udah beberapa kali dia memantulkan di sini. Nih, di sini kan dia cukup memantulkan. Mantul balik lagi, mantul lagi, balik lagi. Ini area-area base yang kuat di sini nih gitu. Jadi antara 2333 sampai 2318, nextnya ada order block kecil di sini ya kan di 2316 sampai 2307 kayak gitu. Kalau dari sisi H4 sebenarnya ini H4 yang jam 9 ya. Jam 5, ini jam 9 running, dia malah udah break bawahnya lagi ya. Anomali down lagi nih H4-nya nih. Jadi ada kecenderungan dia mau ke bawah lagi atau mungkin tiba-tiba dia mau kejar atas. Jadi Titanic lagi. Nggak ada yang tahu. Ini marketnya masih konsolidasi, bolak-balik. Kalau menurut gue sih memang pergerakan kayak gini tuh benar-benar banyak makan korban harusnya ya. Makan korban ini kayak gini-gini nih. Oke, anyway, kita bisa lihat bahwa hari ini sendiri, gue belum mapping, sebentar. Oke, ini adalah area RPS kita hari ini. Di sini kita bisa ngelihat bahwa pivot daily kita ada di 2349, kemudian R1 daily ada di 2372, HB daily-nya ada di 2383. Kita perhatiin di sini kalau kita nyalain indikator market, kita bisa ngelihat bahwa beberapa hari ini market berjalan super strong karena Asia yang menjadi high-nya, kemudian Eropa turun, US turun. Asia menjadi high-nya, high of the day, Eropa turun, US turun kayak gitu. Bahkan ini dari sisi sejak Rabu ya. Nah, sekarang kita ngelihat apakah benar-benar hari ini akan ada rejection gitu. Kalau gua ngelihatnya sih nungguin ya. Kalau misalnya kita mau buy, ya kita coba cari setup yang bisa mendukung lah. Dari sisi sekarang ini resistance ada di sini. Probably kalau misalnya dia berhasil candle-nya open close di sini, misalnya biru ini, misalnya biru seperti ini di atas 2336 ya kan, candle H1-nya, maka kita punya setup untuk buy. Kita tinggal tunggu areanya bisa mantul gimana. Kalau ada ke sini ya kan, area situ untuk bisa mungkin ke pivot daily 2349 gitu. Dari sisi di sini ini juga masih ada fair value gap kecil yang mungkin bisa tutup lagi gitu. Ini juga masih banyak, sebenarnya banyak fair value gap di atas yang juga bisa menjadi acuan kita, tapi paling enggak itu akan dilakukan bertahap, sama seperti kalau kita ngelihat ada fair value gap di sini, ini pun juga bertahap ya, nggak langsung ditutup langsung pelan-pelan gitu. Maka itu perhatikan strukturnya, posisi mayoritas sebenarnya dari sisi kalau lihat gambaran dikit ini masih pencenderungannya udah bergerak bearish. Karena apa? Kalau gua ngelihat di Optimus pun RPS limitnya udah geser semuanya ke atas, artinya kecenderungan untuk ke bawah. Sekarang masih kejar ke bawah lalu. Apakah dari struktur daily ini bearish? Tidak. Ini kan masih bentuk dalam koreksi ya. Koreksi lihat sebegitu bullishnya dia. Kemudian kalau dia turun koreksi pun sebenarnya masih sah saja kan. Dan kalau dia bermain ke sini lagi di area 2300 lagi ya sah-sah aja kayak gitu. Tapi memang pergerakannya masif aja sih. Oke. Tadi kita udah ngomong di situ, kemudian area R1 daily udah di mapping. So, buat gua sekarang kita pantau dulu apakah Asianya akan melakukan hal yang sama lagi untuk kayak kemarin dia akan bikin high of the day kemudian turun lagi, atau hari ini menjelang H-1 full moon akan ada pembalikan ke atas, dorong bullish lagi. Karena biasanya tipikal hari Jumat itu main keramat, bye, suka ada perang lah tiba-tiba yang kita nggak pernah tahu kayak gitu. Kemudian Senin juga mungkin ada kejutan atau apa, kita nggak tahu juga. Kalau dari sisi data ekonomi, hari ini cuma ada durable goods orders. Menurut gue ini bukan satu berita yang luar biasa, ya kan? Ya cuma gitu-gitu aja. Tinggal kita perhatikan apakah ada tensi geopolitik yang tiba-tiba dibuat sedemikian rupa sehingga membuat gold akan ngejar lagi ke atas. Untuk mungkin kalau kita lihat ini ada pattern ke bawah mungkin bisa begini 2400-an, kemudian baru ke bawah lagi seperti tadi yang udah kita mapping. Ini berarti bentuknya ada apa? Ada head and shoulders ya. Begitu aja pandangan gue. Kalau kalian pengen belajar tentang apa yang gue bagikan gitu ya, kalian bisa mampir ke playlist gue ini, trading style metode Koptah. Ini ada 10 video bisa kalian tonton. Kemudian cara joinnya gimana? Cara joinnya bisa klik di sini di profile, kemudian
Level 2 eksklusif konten 40.000 per bulan. Ini kalian bisa nikmatin konten-konten yang gue buat berdasarkan pemahaman dan pengalaman gue juga. So, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.